Perkenalkan, nama saya Gusmila Sari, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tugas saya, tugas sejarah kebudayaan Islam. Kondisi pendidikan di lingkungan Pasar Bantal karena dampak dari COVID-19. Sebelum COVID-19 merajalela di setiap penjuru dunia, sistem pendidikan dilakukan bertatap muka oleh siswa dengan guru. Setelah ada wabah COVID-19, sistem pendidikan sekarang dilakukan melalui online. Tidak semua siswa bisa mengikuti belajar online karena tidak semua siswa memiliki fasilitas-fasilitas tersebut. Sebelum wabah COVID-19 ini merajalela di muka bumi ini, pendidikan yang dilakukan oleh para siswa dan guru langsung bertatap muka sehingga guru bisa memantau secara langsung proses perkembangan yang dilakukan oleh siswanya. Proses pendidikan yang dipantau secara langsung oleh seorang guru bisa mengetahui tingkat kemampuan anak didiknya. Setelah datangnya virus corona ini, pendidikan mulai melakukan sistem online. Jadi, siswa harus belajar melalui sistem online. Tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi seluruhnya melakukan pendidikan online, belajar melalui online. Untuk tingkat SMP, SMA, perguruan tinggi mungkin bisa memahami dan mengerti tentang pendidikan melalui sistem ini. Tetapi untuk tingkat SD, mereka kurang memahami apa itu belajar melalui grup WA. Apalagi di desa saya, tidak semua siswa-siswi SD itu memiliki fasilitas tersebut. Tidak semua orang tua juga memiliki handphone karena di pedesaan tidak terlalu canggih, hanya orang-orang tertentu yang memiliki HP seperti itu. Jadi siswa yang tidak memiliki fasilitas tersebut tidak bisa mengikuti sistem belajar online. Lalu ada juga guru memberikan tugas dikerjakan di rumah. Karena di desa saya pada umumnya pekerjaan orang tua itu baik ibu ataupun bapak itu mereka bekerja sebagai nelayan. Jadi ibu bapak itu tidak bisa memantau anaknya secara khusus untuk belajar, apalagi perencanaan pendidikan di desa saya itu kurang, sangat minim. Apalagi karena wabah ini, jadi anak itu sibuk dengan bermain. Mereka tidak melakukan apa tugas mereka yang sesungguhnya yang diberikan oleh guru. Mereka menikmati masa libur mereka
dengan berhari-hari bermain. Orang tua tidak bisa memantau, tidak semua orang tua mampu memantau anaknya karena mereka memikirkan ekonomi keluarga mereka. Kalau di kota-kota mungkin pendidikan, fasilitas orang tua memantau anaknya itu bisa, tapi di perdesaan seperti desa saya itu tidak semua orang tua memantau anaknya. Apalagi tingkat SD, SD yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tidak semua orang tua bisa memantaunya. Jadi mereka tidak mengikuti proses belajar mengajar. Walaupun ada orang tua yang memiliki fasilitas internet, HP canggih, anak yang usia kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu mereka kadang kurang bisa membaca, kurang bisa menulis. Jadi yang mengisi tugas yang diberikan oleh guru itu adalah orang tua mereka, bukan anaknya. Yang menulis itu kadang juga orang tua, bukan fokus terhadap anak didik. Jadi tidak semua bisa kita handalkan dari sistem belajar online. Dampak yang dapat dipengaruhi kondisi pendidikan di wabah pandemik COVID-19 ini, anak itu tidak belajar, mereka hanya sibuk bermain. Tampaknya mereka tidak mengetahui apa yang harus mereka kerjakan. Ada orang tua yang tidak bisa tulis baca, jadi anaknya itu tampak tidak ada yang bisa memantau untuk belajar. Kalau pendidikan dilakukan di sekolah, guru bisa memantau tingkat kemampuan anak didiknya. Guru bisa memberi arahan mengajar secara fokus.